Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anakku semuanya. Pagi ini kita ketemu lagi dengan saya Bu Yani, materinya IPS. Semoga kalian tidak bosan dengan saya maupun materinya ya, karena ini sangat penting bagi kalian. Jadi harus selalu diikuti. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma waryukni wahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Semoga doa kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungannya. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita masih tetap pada bab yang pertama, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai letak dan luas Asia dan benua lainnya. Pertemuan kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Pertemuan ketiga dan keempat, yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, kemarin satu persatu sudah kita bahas. Berikutnya kita yang menuju yang D, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang dimaksud dengan perubahan ruang di sini yaitu mengenai awal mula dengan yang terakhir itu terjadi pergantian atau perubahan. Contohnya pada masa dahulu, yaitu zaman manusia purba, nenek moyang kita itu tempatnya di hutan belantara, sama dengan hewan, gitu ya. Nah, terus suatu saat nenek moyang kita mulai berpikir bagaimana caranya agar hidupnya tidak selalu berpindah-pindah tempat. Akhirnya mereka mencoba menanam sesuatu dan itu berhasil. Akhirnya nenek moyang kita mulai membuka hutan untuk dijadikan lahan persawahan. Nah, terjadi perubahan ya. Nah, terus berikutnya suatu saat ya, karena waktu terus berlalu, ya manusia terus bertambah. Nah, sekarang ini lahan pertanian dari tahun ke tahun itu mengalami pengurangan, semakin berkurang. Karena apa? Sekarang ini banyak lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman atau pabrik-pabrik perindustrian. Nah, jadi terjadi perubahan ya, dari hutan jadi lahan pertanian, kemudian jadi pemukiman. Itu contohnya. Berikutnya mengenai interaksi. Interaksi itu apa toh? Interaksi itu adalah berhubungan, berkomunikasi. Ya, karena manusia itu bisa bicara sehingga bisa berkomunikasi. Komunikasi ini biasanya dilakukan kalau kita memerlukan sesuatu yang kita butuhkan, ya, itu. Misalnya seperti
Jepang misalnya, kembali ke Jepang. Jepang merupakan negara industri dan mempunyai bahan industrinya, tapi bahannya itu kurang. Nah, sehingga harus memasok ke negara-negara lain. Nah, di sini terjadi interaksi, gitu ya. Nah, dalam interaksi ini ada yang dilakukan secara langsung, ada juga yang dilakukan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu biasanya kita melalui tatap muka atau bercakap-cakap secara langsung. Yang tidak langsung itu bisa melalui alat komunikasi, misalnya saja HP, itu ya, HP. Nah, WA-WA-an misalnya, nah itu tidak langsung. Tapi sekarang ini HP pun itu juga bisa berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, misalnya saja melalui video call. Nah, itulah ya. Nah, jadi dari tahun ke tahun dunia ini terus mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Berikutnya ya. Nah, terus perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup sempit dapat terjadi antar desa dengan kota. Itu ya. Nah, jadi komunikasi antara desa dengan kota. Itu. Misalnya desa mempunyai bahan pangan yang berlimpah, itu bisa dibawa ke kota. Itu ya, karena kota banyak yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Kemudian dalam skala luas dapat terjadi antar negara-negara dan benua. Contohnya tadi saya sudah mengatakan seperti Jepang, itu ya, atau negara-negara yang lainnya. Berikutnya, dampak interaksi kota dengan desa. 1. Semakin beragamnya interaksi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Nah, jadi maksudnya seperti ini, karena hasil pertanian itu sekarang bermacam-macam ya, semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sehingga muncullah industri yang bisa memanfaatkan hasil pertanian. Contohnya, dulu di desa ketela itu bisa untuk makanan sehari-hari. Misalnya kalau kita bosan dengan direbus, itu bisa dijadikan sawut, jemblem, lemet, getuk ya, begitu-begitu saja. Nah, sekarang ternyata ketela itu bisa dijadikan untuk bermacam-macam, baik itu untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan yang lainnya. Contohnya, ketela diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan atau menghasilkan tapioka atau padi. Nah, padi ini bisa dijadikan untuk roti ya, bahan makanan, berbagai macam roti. Bahkan juga yang tidak hanya bahan makanan saja, misalnya bisa untuk lem, juga bisa untuk bahan kertas. Itu ya, itu ketela. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju, ini menjadikan suatu negara mengalami kemajuan. Itu ya. Ya, rakyatnya juga mengalami kemajuan. Jadi kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Itu dengan adanya peningkatan
produktivitas pertanian. Itu makanya sekarang ini pertanian juga digalakkan bagaimana caranya agar bisa menghasilkan yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat. Itu ya. Itu contohnya kalau dulu untuk mengolah tanah itu kita selalu menggantungkan pada hewan, itu ya, sapi, kerbau, gitu ya. Nah, ternyata tenaga ini tidak secepat kalau kita menggunakan tenaga mesin. Makanya ini akhirnya muncul yang namanya traktor yang digunakan untuk mengolah sawah. Ternyata hasilnya sangat memuaskan, itu ya. Nah, mengirit waktu, mengirit tenaga, mengirit biaya, contohnya seperti itu. Kemudian semakin baiknya sarana transportasi akan memperlancar mobilitas penduduk. Ya, betul. Sarana transportasi contohnya seperti jalan. Jalan-jalan sekarang ini semakin bagus ya, jalannya semakin mulus-mulus semuanya. Dengan demikian kita kalau bepergian itu tidak makan waktu ya, karena jalannya mulus, sehingga kebutuhan penduduk bisa terpenuhi dalam waktu yang singkat. Itu. Kemudian masuknya budaya kota ke desa. Nah, dampak interaksi kota dengan desa ini ada segi positifnya, tapi juga ada segi negatifnya. Yang negatif ini contohnya misalnya masuknya budaya kota ke desa. Nah, cara berpakaian, cara berbusana, atau cara merias diri. Nah, orang kota biasanya kalau ke desa itu penampilannya funky, bajunya modelnya bermacam-macam. Begitu juga dengan gaya rambut. Nah, akhirnya masyarakat desa itu terpengaruh mengikuti walaupun kadang itu tidak cocok, gitu ya. Tuh. Berikutnya berkembangnya media massa. Nah, ini sangat mempengaruhi masyarakat ya. Contohnya dengan adanya HP. Nah, HP, kita kalau membuka HP, apa yang kita harapkan itu bisa terpenuhi semuanya. Kita pengen tahu apa, tinggal tanya kepada Mbah Google, itu sudah terjawab semuanya. Nah, jadi kalau kita misalnya kepingin beli baju, lihat model, nah, di situ sudah ada semuanya, itu ya. Jadi kita tidak kesulitan dengan adanya perkembangan media massa. Yang keenam yaitu makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, menjadikan desa semakin maju, gitu ya. Banyak anak-anak desa yang bisa bersekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya di desa itu tidak ada universitas, mereka pergi ke kota ya untuk menuntut ilmu di kota, di fakultas yang mereka harapkan. Itu dampak interaksi kota dengan desa. Berikutnya pengaruh dari desa ke kota. 1. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Itu ya, sumber daya alam misalnya bahan-bahan makanan yang berlimpah di desa akhirnya dibawa ke kota, dijual ke kota, karena di kota itu banyak yang membutuhkan, itu ya. Begitu juga dengan tenaga
manusia. Karena biasanya masyarakat desa yang sudah tidak bersekolah, kalau di desanya itu sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, mereka itu biasanya lari ke kota dengan harapan akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, di kota-kota mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, tidak semua penduduk desa ke kota menjadi sukses. Betul ya. Itu semuanya tergantung kita, tergantung manusianya itu. Kalau kita bersungguh-sungguh, mempunyai niat, mempunyai semangat ya, mau kerja keras, ya mungkin kita akan sukses. Tapi kalau di kota kita tidak mempunyai keahlian sama sekali dan kita malas, ya kita jadi tidak sukses gitu ya. Itu bahkan nanti bisa menciptakan lahan kumuh gitu ya. Itu. Yang ketiga yaitu sebagian penduduk desa mempertahankan budaya desa. Nah, jadi bagi mereka yang masyarakat dari desa menuju ke kota, itu budaya desanya masih terbawa. Ya, misalnya kalau di desa itu suka pakai sarung. Lah nanti di kota dia masih terbawa pakai sarung kemana-mana. Misalnya seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya yaitu pengaruh interaksi ke ruangan juga bisa terjadi antar negara dan antar benua. Nih, 1. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Nah, contohnya tadi saya sudah mengatakan seperti Jepang, itu ya, Jepang. Kok contohnya Jepang terus ya? Ada yang lainnya, misalnya Thailand. Nah, Thailand itu banyak menghasilkan apa ya anak-anak? Ya padi, ternyata padi, sehingga mendapat sebutan sebagai negara lumbung padi itu di Thailand. Nah, misalnya negara lain kekurangan padi, lah itu bisa mengimpor barang dari Thailand itu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, itu namanya interaksi antar negara. Kalau antar benua, ya misalnya Asia dengan Eropa, Eropa dengan Amerika, itu ya, itu namanya interaksi dalam bidang ekonomi. Jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Nah, ini contohnya seperti Indonesia. Indonesia mempunyai tempat wisata yang sangat istimewa, yaitu Pulau Dewata. Ya, di Bali sana. Karena tempatnya yang sangat unik, ya budayanya masih kental sekali di sana, sehingga banyak orang-orang atau masyarakat dari berbagai negara atau berbagai negara atau benua itu pada datang ke Pulau Bali untuk menyaksikan budaya di Bali. Nah, dengan datangnya para turis ini akan membawa
peningkatan kehidupan masyarakat Bali. Itu ya. Nah, jadi ekonominya jadi terangkat, kehidupan sosialnya jadi terangkat. Begitu ya. Itu. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, mengenai budaya ini sangat luas sekali, sangat beragam sekali. Jangankan antar benua atau antar negara, satu negara saja mempunyai budaya yang banyak sekali. Itu ya. Nah, sekarang yang antar benua misalnya seperti breakdance. Breakdance itu asalnya tidak dari Indonesia, tapi akhirnya bisa sampai ke Indonesia dan banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukannya. Nah, itu karena apa? Karena adanya interaksi ruang antar negara. Itu ya, itu breakdance misalnya seperti itu. Nah, lagu-lagu barat, nah, itu bukan Indonesia yang menciptakan, tapi ya dari negara lain. Kalau dari Indonesia itu misalnya ya campur sari, dangdut, pop, itu kalau musik itu seperti itu ya. Nah, kalau lagu-lagu barat itu ya jelas tidak dari Indonesia, namanya juga barat. Gitu ya, itu mengenai budaya. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Nah, politik ini menyangkut pemerintahan. Contohnya dulu Indonesia sebelum berinteraksi dengan negara-negara lain, Indonesia masyarakatnya itu dipimpin oleh satu orang yang namanya kepala suku. Nah, tapi dengan adanya interaksi antar negara atau antar ruang, misalnya dengan India, ya, awalnya hubungan dagang itu. Nah, di mana di India itu pemerintahnya sudah bersifat kerajaan. Nah, setelah kita mengetahui, Indonesia mengetahui kalau di India itu sudah dipimpin oleh seorang raja, akhirnya Indonesia mengikutinya. Gitu ya. Maka terbentuklah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contohnya seperti itu. Terus sekarang ini juga masih ada di Indonesia, itu ya. Nah, karena Indonesia mengikuti apa itu anggota PBB, Indonesia itu termasuk anggota PBB, maka untuk membuktikan solidaritasnya, Indonesia selalu mengirimkan pasukannya ke negara-negara yang sedang berkonflik, misalnya ke Lebanon. Nah, itu ya, itu contohnya seperti itu. Berikutnya yang kelima adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Nah, karena pendidikan ini juga sangat penting sekali, ya. Nah, baik di negara maju maupun negara berkembang, pendidikan itu selalu ada, selalu diadakan, itu ya. Nah, dan di sini terutama di negara berkembang itu selalu berinteraksi dengan negara-negara yang maju. Karena apa? Agar kita ikut ya, ikut mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, contohnya seperti Indonesia itu juga mengikuti tukar menukar mahasiswa atau tukar menukar pelajar. Itu ya. Itu contohnya seperti itu. Lah kemarin Indonesia juga pernah kedatangan duta dari Amerika kemarin itu ya, yang pernah mengajar sampean
Ya, kemarin itu yang dari Amerika masih ingat ya. Nah, contohnya seperti itu. Di Indonesia juga begitu, dikirimkan negara-negara lain. Nah, itu. Dan pendidikan ini tidak hanya untuk pelajar saja, bahkan masyarakat yang sudah bekerja di suatu instansi, kalau mereka itu mampu, maka oleh kantor atau negara itu akan disekolahkan ke luar negeri, ya. Dan di sana mereka mendapatkan beasiswa, jadi tidak membayar sendiri, tidak. Ini, ya, agar bagaimana? Ya, agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau negara lain bisa membuat sesuatu, maka Indonesia juga harus bisa. Contohnya seperti itu. Nah, itulah pengaruh interaksi ke ruangan, juga bisa terjadi antar negara dan antar benua. Itu ya. Jadi interaksi ini sangat luas sekali. Itu. Karena apa? Ya karena manusia bisa berkomunikasi, dan karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, selalu mengalami kekurangan, maka perlu adanya interaksi. Itu tadi materi dari saya. Semoga kalian jelas dan paham. Itu ya. Kalau kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa japri ke saya. Berikutnya, untuk pertemuan yang kelima ini, sampean saya kasih latihan pembelajaran, yaitu dengan membuat peta dunia. Membuat peta dunia. Nah, caranya bagaimana? Syaratnya 1, membuat peta dunia di kertas gambar, ya, di kertas gambar. Jadi tidak di folio atau di HVS, tidak ya, tapi di kertas gambar dengan ukuran 4A. Jelas ya. Syarat yang kedua, harus dikasih garis tepi agar kelihatan manis, gitu ya. Garis tepi yang bagian atas itu 2 cm, sedangkan yang kanan, kiri, dan bawah itu masing-masing 1 cm. Syarat yang ketiga, semua benua digambar dan ditulis nama benuanya, ya, termasuk benua yang tidak bisa dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika. Itu juga harus digambar, gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat, yaitu untuk mengetahui batas wilayah benua, maka setiap benua supaya diberi warna yang berbeda. Misalnya benua Amerika dikasih warna kuning misalnya, benua Asia kasih warna hijau misalnya, ya. Terserah selera sampean bagaimana, pokoknya dikasih warna yang berbeda. Jadi antara benua yang satu dengan yang lain tidak boleh sama warnanya. Jelas ya? Nah, terus yang kelima, dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini contohnya. Nah, contoh format. Jadi yang bagian atas itu nanti 2 cm untuk tempat nama peta dunianya itu. Kemudian sebelah kirinya itu dikasih namanya sampean, kelas 99 apa, ya, jangan 9 saja.
namanya harus lengkap. Kemudian materinya apa? Yang jelas materinya IPS, gitu ya. Nah, terus samping kanan, kiri, bawah masing-masing 1 cm. Kertasnya dalam keadaan tidur, tidak berdiri, gitu ya. Itu. Nah, dari sini saya kira cukup jelas. Tolong semuanya wajib untuk mengumpulkan, wajib, karena setiap latihan itu selalu saya nilai, selalu, dan nilainya itu yang nggak ada yang jelek, ya, bagus-bagus. Makanya kalau tidak mengumpulkan itu sangat rugi sekali. Dan kemarin saya sudah memberikan latihan soal, tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum mengumpulkan. Nah, itu masih saya tunggu, ya. Tolong supaya mengumpulkan karena saya nilai. Jelas ya anakku semuanya ya. Nah, saya kira cukup sekian pertemuan dari saya, materi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan bosan ya, harus selalu bersemangat dan mengumpulkan setiap latihan supaya tepat waktu, agar tidak tertindih dengan latihan-latihan soal yang lainnya, yang dampaknya mungkin ada yang hilang atau belum ketemu, gitu ya. Nah, cukup sekian dari saya. Selamat belajar, semoga sukses. Bila ada kurangnya, Bu Yani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.